Halo Sobat Ejra Diskus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di video Ejra Diskus. Di video saya kali ini saya akan menceritakan ya pengalaman saya setelah saya pindah dari Surabaya ke Bekasi ini ya. Ada beberapa teman-teman saya ya di Bekasi ini sesama pecinta diskus ya, peternak diskus gitu ya, mengatakan air di Bekasi itu TDS-nya tinggi, kemudian pH-nya juga 7 sih, pH-nya nggak tinggi sih, 7 ke bawah ya. Nah itu bisa menetaskan ikan diskus ya, jadi telurnya bisa netas di sini ya di Bekasi. Karena di sini TDS-nya masih di atas 100 ya. Di rumah tempat saya membudidayakan ikan diskus ini aja TDS-nya 170 sampai 190. Nah, di rumah teman saya itu sampai 200 malah ya TDS-nya, dan dia mengatakan bisa menetas kalau pakai air dari Bekasi. Kita cek ya TDS-nya ya. Indukannya ya. Nih, 227 ya. 226 27. Nah, jadi bener kan di sini TDS-nya tinggi. Ini airnya sudah lama ya, jadi air yang 190 TDS-nya mungkin udah kecampur dengan makanannya ya, dan sisa kotoran sehingga tinggi ya TDS-nya. Dan ternyata teori itu bener loh teman-teman. Ini saya punya ikan diskus ya, sepasang ya, Red Sun ini ya. Lihat tuh, dia nelor di kaca dan telurnya netas ya. Tuh. Dia nggak mau ditunjuk, diliatin tuh telurnya di kamera. Itu udah goyang-goyang, itu udah netas. Udah menetas ya, udah goyang-goyang ekornya ya. Sudah kayak kecebong gitu. Kita coba cek ya TDS-nya ya. Sama nggak dengan teman di sebelahnya? Siapa tahu saya bohong ya, di sini pakai RO gitu ya. Bentar ya. Nah, ini dia. Oh, ini lebih bagus ya dari teman sebelahnya. TDS-nya 210 tuh. Bisa netas loh. Dan semenjak saya pindah, saya nggak pernah pakai RO. Karena saya ingin mencoba teori itu ya. Kalau TDS di Bekasi tinggi tapi bisa menetaskan telur ya. Dan ternyata bener. Sampai sekarang saya nggak habis pikir kok bisa ya TDS di atas 100 bisa menetaskan ikan diskus ya, burayaknya ya. Jadi TDS tinggi itu cenderung itu berisikan kalsium ya, atau GH yang banyak. Jadi semakin tinggi TDS-nya, semakin tinggi GH-nya ya, atau kalsiumnya ya. Ini saya matikan dulu karena dia agak stres ya, diganggu lagi jaga burayaknya ya. Itu sebentar lagi dia akan free swim ya, dan akan lengket di tubuh indukannya. Meskipun gak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa. Itu sudah cukup membuat saya yakin kalau air di sini bagus ya. Dan kita lanjut ya. Nah, jadi TDS tinggi itu banyak kalsium ya. Nah, kalsium itu yang dalam air itu GH ya, istilah kimianya ya. Nah, GH ini kalau memang banyak dalam air, nah itu dia akan mempengaruhi cangkang telur, sehingga ikan diskus itu telurnya tidak bisa netas karena kalsium dalam air cukup tinggi ya. Nah, kalsium itulah yang membuat cangkang mengeras dan telur susah untuk menetas.
Tetapi di sini TDS tinggi. Di awal pikiran saya tinggi karena pasti ada kalsium juga ya, unsur kalsium yang membuat tinggi ya pada air ya. Gitu. Ternyata tidak. Mungkin yang bikin tinggi di sini bukan kalsium tapi zat molekul lain ya, atau zat terlalu yang lain ya selain kalsium ya yang bikin tinggi ya. Nah, kalau itu mungkin bisa sehingga kalsiumnya nggak terlalu banyak dan membuat telur bisa menetas meskipun ukuran di mesin TDS meter itu tinggi ya. Tapi kalau di Surabaya waktu kemarin saya tinggal di sana, bikin farm di sana ya. Nah itu jangankan sampai 200 gitu ya, itu masih 100 lebih aja nggak sampai ikannya kayak tadi ya, kayak gini netas gitu. Itu 3 harinya udah putih semua, busuk ya gitu. Padahal kurang lebih seperti di sini ya parameter airnya ya di Bekasi sini ya gitu. Sehingga saya kalau di Surabaya pakai RO. Nah jadi seperti itu, dan di sini penuh misteri ya memang. Kok bisa ya air di Bekasi bisa menetaskan burayak ya, menetaskan telur diskus menjadi burayak ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin orang Bekasi atau teman-teman orang mengerti air ya, bisa memberikan komentarnya ya di kolom komentar. Tolong dibantu ya teman-teman supaya kita belajar juga ya, sehingga teman-teman juga yang lain yang pingin berternak diskus gitu ya, nggak selalu mengharapkan RO ya untuk menetaskan telur diskus yang dipelihara ya. Oke sobat, demikian cerita saya ya. Ini agak cerita aja sih mengenai air di Bekasi ini, karena saya kaget ya. Maklum saya bukan orang Bekasi ya, jadi saya kaget ternyata air di sini luar biasa ya. Dan kita akan berjumpa di video Ejra Diskus lainnya. Saya pamit. Bila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Bila tidak ada ya nggak apa-apa. Dan bila suka dengan video ini silahkan di like dan di subscribe ya channel Ejra Diskus, supaya saya semakin semangat membuat konten-konten mengenai ikan diskus ya, agar kita memajukan dunia ikan diskus Indonesia. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. See you. Dah. We can sit together. It's so beautiful, you and me.